ya, sehingga Tuhan mau turun. Bukan Tuhan menurunkan standar kekudusan yang enggak, saudara. Tuhan tetap kudus. Kudusnya enggak akan bisa berubah, saudara. Tapi dia tetap mau memperhatikan kita. Mau menyelamatkan kita. Tidak membatasi kekudusannya dia untuk bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan saudara dan saya. Dia tetap bisa membuka. Saudara datang, saudara bisa diterima oleh Tuhan. Kudusannya tetap kudus. Tidak melepas kekudusan, tidak menurunkan standar kekudusannya, dia tetap kudus. Tapi dia mau bisa menerima, saudara. Makanya kata Tuhan, sebab engkaulah harus kudus karena aku kudus. Kenapa kita harus hidup kudus? Ya. 1 Petrus 1 Petrus 1 dari 13. Firman Tuhan yang lain berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu bukan pilihan, saudara. Itu adalah syarat. Satu-satunya syarat. Karena tanpa kekudusan kau, tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Bukan Tuhan secara kasat mata. Kita nggak bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan. Kita tidak bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan. Artinya tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa melihat apa yang Tuhan ingin kita alami, saudara. Jangan sampai kita menyaksikan kesaksian Tuhan, kita melihat orang lain, saudara. Melihat orang lain diberkati Tuhan, orang lain Tuhan memberikan janji-janjinya, kita hanya melihat tanpa kita mengalaminya, saudara. Tapi hal itu bisa terjadi, kenapa, saudara? Tadi firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan tanpa kekudusan kamu gak bisa melihat aku. Atau kata lain, kau hanya bisa menontonnya. Orang lain menikmati, bisa melihat Tuhan, mengalami Tuhan. Kalau dilihat standar kekudusan, Tuhan benar-benar tinggi, saudara. Secara manusia kita gak akan bisa menyamainya kekudusan manusia dan kekudusan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat ke-13. Judulnya adalah kekudusan dan apa, saudara? Kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Ini yang kedua, saudara. Apa yang kedua? Dan yang pertama apa? Kenapa kita harus kudus? Karena Tuhan itu kudus. Kenapa Tuhan kudus? Karena iblis tidak bisa mengambil hal kekudusan. Tidak bisa mengikuti kekudusannya Tuhan. Iblis bisa memberikan kuasa. Iblis bisa mengadakan mukjizat. Iblis bisa menyembuhkan orang. Tapi bicara kekudusan, iblis tidak bisa, saudara. Itu iblis yang gak punya kekudusan. Hanya Tuhan. Itu uniknya Tuhan, saudara. Firman Tuhan katakan iblis bisa berubah jadi malaikat terang, bisa mengelabui, menipu daya firman Tuhan, memutarbalikkan firman Tuhan, bisa. Tapi untuk kekudusan iblis gak punya, saudara. Iblis gak bisa. Itu hanya mutlak miliknya Tuhan. Hal yang kedua, kenapa kita harus hidup kudus? Karena untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali, saudara. Yang pertama tadi apa? Siapkanlah akal budimu. Kenapa nggak rohmu? Karena akal budi ini yang firman Tuhan saya pernah sampaikan mempengaruhi hidup seseorang. Engkau bertindak dipengaruhi oleh akal budi. Saudara ingin sehat, akal budi lah yang menentukan.
Di situ mulai berpikir, saya harus hidup sehat, harus makan makanan sehat, harus saya membatasi misalnya alkohol atau apalah hal yang jelek, lemak-lemak segala macam. Itu berasal dari akal budi. Kalau akal budi ini nggak dibaharui, akan beda akibatnya, saudara. Atau bahasa sehari-harinya saya menggunakan kata otak. Tapi kenapa kalau menggunakan kata otak, image-nya tuh kasar gitu ya? Pernah dengar nggak? Pakai otaknya, makanya image-nya kan kasar gitu ya. Sebenarnya nggak ada kata otak kasar, mungkin hanya penyampaian penggunaan atau baper gitu ya. Cuma otak sendiri nggak ada kata kasar gitu ya. Tuhan menciptakan otak ya otak. Hanya mungkin penggunaannya, coba pakai otaknya. Padahal kita nadanya lembut ya. Coba pakai otaknya, biar ini betul. Kadang tersinggung orang mendengar kata otak gitu. Tapi emang benar juga. Makanya akal budi itu harus sepaket untuk melakukan tindak sebuah kebaikan, kebenaran. Kalau kebalikan dari itu bukan akal budi namanya. Itu namanya akal bulus, saudara. Jahat, benci, iri, inginnya balas, itu akal bulus. Akal budi kebalikan, saudara. Makanya anak-anak muda kalau ingin cari pasangan, maaf kata, pakai otak. Cari pasangan yang udah kerja. Punya pasangan, punya calon yang sukanya dugem, sukanya mabuk, tetap dikawinin, saudara. Udah kawin, ya udahlah, langganannya konseling. Kehidupan rumah tangganya akan dugem aja terus. Suasana dugem gak berubah tangga. Makanya pakai, maaf kata, otak, saudara. Untuk melakukan segala sesuatu. Tadi firman Tuhan, mungkin bahasa ini, siapkanlah akal budimu. Akal budi yang dibaharui, saudara. Ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Artinya kenapa kita harus hidup kudus untuk masuk dalam kerajaan Allah? Tadi kita gunakan pikiran yang sehat, akal budi. Yang selanjutnya kita harus hidup taat dan jauhi hawa nafsu. Karena kita menyadari sebelum kita mengenal Kristus, sebelum kita mengetahui kebenaran, kita melakukan sebuah kebodohan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita tindak, apa yang kita pikirkan. Karena tidak ada kebenaran dalam hidup kita. Karena belum ada terang Kristus yang menerangi hidup kita. Nggak ada terang Kristus menghidupi, menerangi jalan kita. Apa yang kita lakukan, yang mungkin kita anggap benar di mata Tuhan, di mata firman Tuhan. Tadi katakan itu waktu kebodohanmu, artinya waktu masa lalu. Apa yang kita lakukan itu merupakan sebuah kebodohan. Makanya Paulus ngomong kerinduannya terus mengenal Kristus, mengalami kematian dan kuasa kebangkitannya. Yang dulu kuanggap sampah, Paulus katakan, karena pengenalan akan Kristus. Dulu melakukan hal-hal yang jahat, yang mungkin dia anggap benar, tapi karena pengenalan Kristus dianggap sampah, saudara, kata Paulus. Nah, kita juga mulai, saudara. Ketika kita mulai percaya kepada Kristus, apa yang dahulu mungkin kita mulai berpikir, kayaknya itu udah nggak berguna lagi yang saya lakukan, itu nggak ada faedahnya lagi, merusak hidup saya, merusak masa depan saya, anggaplah sampah, saudara. Makanya ayat yang awal tadi harus punya akal budi, saudara. Karena semua apa yang kita pikirkan, kita bayangkan, kita putuskan berawal dari akal kita. Kalau akal kita sehat, otomatis tindakan-tindakan kita sehat, hidup kita akan sehat. Kalau akal kita nggak sehat, akal pikiran kita sakit, otomatis kebalikannya, saudara. Ayat 17, loncat tuh lah. Ayat 16 tadi udah sebab ada tertulis. Ayat 15 ya dulu ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Seluruh hidup, bukan tangan saja, bukan kepala saja, bukan pikiran, seluruh hidupmu. Artinya hidup bukan hanya sekedar
anggota tubuh kita, tapi seluruh apa menjadi bagian hidup kita, mungkin keluarga kita, pekerjaan kita, apa yang kita lakukan, tindakan kita, semuanya itu harus kudus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ayatnya ada 3 hal yang saya bacakan, itu tentang Dia tanpa memandang muka akan menghakimi kita semua, saudara. Mau itu pendeta, mau itu jemaat, mau itu SPH, MPH, S2, S3, S26, semuanya di mata Tuhan tetap sama, saudara. Enggak pandang bulu, kita akan dihakimi. Makanya kita perlu menjaga kekudusan, saudara. Akan diadili. Saudara, kalau orang dipanggil sama contoh aja KPK, ada yang pernah enggak ya? Atau adili gitu ya. Gimana sih perasaannya misal dipanggil untuk diadili, dihakimi oleh hakim dan banyak penuntut jasa? Pasti was-was atau tegang, gundah gulana, gelisah, lemah gemulai segala macam gitu ya, dia leles, pokoknya lemes aja pokoknya. Hopeless istilahnya, saudara. Karena situasi pengadilan tuh begitu-begitu benar-benar menyudutkan kita, seseorang yang jadi tersangka, saudara. Kita akan dihakimi, saudara, dalam penghakiman agung. Di situ kita nggak akan bisa menyewa pengacara top sekalipun, nggak akan bisa pribadi yang membela kita lagi. Kamu udah masuk dalam penghakiman, saudara. Kita akan diadili. Diadili apa? Bukan kepercayaan kita, tapi perbuatan kita, saudara, yang diadili. Bukan diadili lagi kamu percaya sama Yesus, enggak. Perbuatan-perbuatan kita selama di bumi ini semua akan dibeberkan. Yang selingkuh, kamu selingkuh enggak? Misalnya tanya malaikat, enggak. Dibukakan layar. Tahun sekian-sekian, wah, kamu selingkuh. Jadi, kamu ngambil ini enggak, kamu itu enggak, segala macam. Semua terbuka di mata Tuhan. Karena apa yang di dalam dunia ini enggak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Semua tersembunyi. Walaupun kita bisa menyembunyikan sesuatu HP dari istri kita atau pasangan kita, di mana Tuhan tidak bisa. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Artinya apa, saudara? Bukan ketakutan, tapi kita hidup dalam takut akan Tuhan, saudara. Salah satu cara untuk menjaga kekudusan, kita takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Bagaimana kita menghargai Tuhan, yang Tuhan pada zaman perjanjian baru adalah Tuhan yang omnipresent, hadir di mana-mana, saudara. Ketika Tuhan hadir di mana-mana, disitulah ada kekudusannya Tuhan, saudara. Artinya apa? Bagaimana kita menjaga kekudusan Tuhan? Di setiap kita melangkah, di setiap saudara duduk, di setiap saudara berjalan, di situ ada kekudusan Tuhan. Bagaimana kita mengejar, bagaimana kita menjaga kekudusan Tuhan? Itu adalah tindakan kita menjaga kekudusan Tuhan. Kekudusan Tuhan nggak bisa dirusak. Kekudusan Tuhan nggak bisa kita celak. Hanya kita yang merusak kekudusan kita sendiri, yang telah Tuhan panggil, saudara. Kalau dapat yang lama, beda konsep kekudusan, kemuliaan Tuhan. Di situ Tuhan ada, disitulah ada kekudusan Tuhan. Ketika Musa ketemu sama Tuhan di semak duri menyala, di situ kekudusan Tuhan. Ketika ketemu di Gunung Sinai, di situlah kekudusan Tuhan. Tapi ketika konsep perjanjian baru sampai sekarang, Tuhan hadir di mana-mana, saudara. Mau saudara lagi sendirian, saudara lagi berdua, saudara lagi atas gunung, di bawah gunung, kolong kasur sekalipun, bagaimana kita menjaga kekudusan Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, kejarlah. Ada sebuah tindakan yang harus kita raih, dikejar. Ketika orang mengejar sesuatu, ada sesuatu yang harus diraih. Makanya kejarlah kekudusan, raihlah kekudusan.
Ambillah kekudusan, capai itu semuanya. Jangan sampai kita punya pemikiran, kayaknya nggak akan mungkin. Kekudusan yang Tuhan punya, apa yang saya punya, nggak akan bisa sampai. Dan emang benar, saudara. Karena manusia nggak ada yang sempurna. Tapi firman Tuhan katakan, kejarlah ya kejar kekudusan itu. Jangan menjadi sebuah alibi kita untuk ya udahlah. Manusia kita terbatas. Nanti aja hari Minggu aja saya menjaga kekudusan. Saya menjaga ucapan saya menjaga penampilan saya menjaga pikiran saya, nanti hari Minggu aja atau hari Sabat saja. Enggak, saudara. Dimana saudara di rumah, tempat kerja manapun, saudara harus kejar kekudusan itu. Selama kamu menumpang di dunia ini, saudara. Artinya kita disadari lah, saudara, oleh firman Tuhan. Kita hidup menumpang. Walaupun tanpa harus bayar sewa, kita menumpang. Artinya menumpang, suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Namun bahkan menumpang inilah yang menentukan masa depan kita akan kemana, saudara. Saudara menumpang di dunia ini, saya menumpang di dunia ini. Justru itu yang menentukan kita masuk ke surga atau ke neraka, saudara. Ke surga atau ke neraka. Yang menumpang ini yang menentukan. Tapi kadang dalam pikiran kita, namanya menumpang bukan milik saya. Apa yang depan saya bukan milik saya, udahlah. Yang saya rawat, yang saya jaga, apa yang saya punya orang lain toh. Konsep penumpang, nah, itu sistem dunia yang salah. Makanya jangan jadi serupa dengan dunia. Nah, ketika Yesus menggantikan dosa-dosa kita, Allah yang kudus turun ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu konsep kekudusan, saudara. Buat Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan menjadikan kita menjadi imamat rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah. Saudara saya dipilih untuk kekudusan ini, yang kemuliaan Tuhan yang tadinya hilang, Tuhan kasih kembali kepada kita. Makanya kita harus jaga kekudusan ini. Kekudusan banyak bicara hak. Tadi saya katakan, jangan sampai kita sebagai orang-orang percaya, seorang Kristen ilegal, saudara. Tidak terdaftar dalam kerajaan surga. Nama kita tidak ada dalam kitab kehidupan. Dalam Mazmur 69 dikatakan, 39-29 saya katakan lupa. Janganlah mereka yang sudah ada itu dihapuskan dalam kitab kehidupan. Artinya apa, saudara? Nama-nama kita yang tertera dalam kitab kehidupan bisa Tuhan hapus. Karena firman Tuhan katakan, jangan sampai mereka dihapus karena berbuat kejahatan. Awalnya sudah dihapus. Misalnya nama Bambang, sekian-sekian bertobat mengalami Kristus dan segala hal. Tapi hidupnya nggak berubah, nggak menjaga kekudusan, mengalami pertobatan, itu bisa hilang, saudara. Yang kitab kehidupan. Buat kata saya, tapi kata firman Tuhan jelas. Di Mazmur tadi katakan, jangan sampai dihapus, kata Tuhan. Itu artinya Tuhan nggak main-main. Artinya keselamatan yang Tuhan kasih jangan kita permainkan. Pertobatan ini harus sungguh-sungguh. Mengejar kekudusan ini harus sungguh-sungguh, saudara. Karena baliknya nanti ke kita lagi. Kita artinya nama kita tiba-tiba dihapus, ya rugi kita sendiri, saudara. Karena kita pikir, wah Tuhan kan saya udah rajin ke gereja, tiap minggu saya datang, tiap minggu saya melayani Tuhan, tiap minggu saya khotbah, tiap minggu bla bla bla, segala macam doa, ikut doa puasa. Itu ada ukurannya, saudara. Kata Tuhan apa dalam Matius 7?
Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan aku sudah bernubuat, Tuhan aku sudah mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, segala macam, melayani. Tapi kan Tuhan, kamu siapa? Saya nggak pernah mengenal kamu. Kan dari ayat sebelumnya, dari buahnya lah kamu dikenal. Dari buahnya lah kita dikenal oleh Tuhan. Tuhan tidak mengenal saya ketika saya berkhotbah. Tuhan tidak mengenal seseorang ketika seseorang melayani Tuhan. Tuhan tidak mengenal seseorang ketika melihat karisma dan karunia-Nya. Karunia akan hilang, karisma akan hilang di surga. Karena di surga bicara tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, itu bicara tentang buah-buah. Jadi jangan kita berpikir buah itu nanti ada di sana, enggak. Kita kejar dari sekarang supaya kita menciptakan, menghasilkan buah-buah itu. Dalam Yohanes 15 katakan, ranting yang tetap menempel pada pokoknya itu yang berbuah. Yang berbuah dipotong dan dibakar, saudara. Itu bicara tentang umat Tuhan, saudara. Jadi hidup kita harus berbuah. Karena dengan menjaga kekudusan, otomatis kita akan berbuah, saudara. Pastikan nama-nama saudara dan nama saya pun tetap tertera dalam kitab kehidupan. Amin, saudara. Semuanya ketika nama kita dipanggil, Bapak adek kasih tepuk. Ada nggak namanya? Oh ada fotonya, profilnya segala macam. Ada kumisnya masih utuh di surga, masih ada, masih kumisnya ada kayaknya. Wah, masuk surga. Wah, itu betapa bahagianya orang ketika namanya ada di kitab kehidupan. Itu yang menentukan selama kita menumpang di dunia ini, saudara. Puji Tuhan, kita sama kita berdoa. Haleluya Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Mungkin mengingatkan kami, menghibur atau bahkan menegur kami setiap dosa-dosa Tuhan yang mungkin kami masih memiliki dosa-dosa di mata Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami masih terikat atau kami sering jatuh, ampuni kami Tuhan. Kami tidak mau mempermainkan Engkau Tuhan. Kami mau menghargai karya penebusan Engkau Yesus. Ketika kami jatuh Tuhan, bukan sengaja kami jatuh, tapi kami mau belajar bersandar kepada Engkau Tuhan. Kami terus berharap kepada Engkau Tuhan. Engkau yang memanggil kami, Engkau yang memilih kami Tuhan, sebagai imam, sebagai raja, sebagai bangsa yang kudus. Inilah kami Tuhan. Biarlah kami terus menjaga, biarlah kami terus mengejar kekudusan itu Tuhan, sehingga nama kami tetap ada dalam kitab kehidupan. Sehingga ketika Engkau datang menjemput kami Tuhan, kami sebagai mempelai wanita yang siap dijemput Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman ini Tuhan menguatkan kami semua Bapa. Biarlah firman ini Tuhan tanam dalam hati kami yang paling dalam. Biarlah benih ini berakar, bertumbuh, dan akhirnya berbuah. Dan buah itulah yang Kau nantikan atas hidup kami. Dan buah itulah yang menilai kehidupan kami Tuhan. Dan buah itulah yang menentukan kami akan kemana nantinya Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati setiap jemaat-Mu tempat ini. Berkati jemaat-Mu yang streaming mereka di rumah Tuhan. Biarlah kasih-Mu selalu melimpah atas hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, mata-Mu Tuhan menjelajah ke seluruh bumi Tuhan, untuk mencurahkan kebaikan, untuk mendatangkan kebaikan, untuk mencurahkan kasih-Mu Tuhan. Setiap hati-hati yang terbuka untuk Engkau Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Apa menjadi pergumulan mereka, Engkau menguatkan mereka, Engkau hiburkan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan untuk mengembalikan perpuluhan sebagai ungkapan syukur kami. Kami belajar mengasihi Engkau karena Engkau lebih dulu mengasihi kami Tuhan.
Terima kasih, berkati setiap tangan-tangan memberikan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berucap syukur, sama-sama percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Selamat memberikan yang terbaik, Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan melihat beberapa pengumuman yang akan disampaikan di multimedia di depan layar Bapak dan Ibu Saudara. Boleh tim multimedia. Oke. Yang pertama itu ada GKMS Alinar siap melayani bagi Bapak Ibu Saudara yang rumahnya mau dikunjungi atau usahanya mau dikunjungi. Kita mau sama-sama berdoa buat setiap apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara atau yang sedang rindu untuk didoakan, boleh menghubungi nomor yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Oke, next. Ini buat setiap anak muda-mudi di tempat ini, kami mengundang setiap anak-anak muda hari ini untuk boleh hadir di Yours Community jam 1 siang. Dan konsel online-nya setiap hari Rabu di jam 7 malam. Bagi muda-mudi yang belum mendapat linknya, boleh nanti cek ke Reni atau juga beberapa rekan yang lainnya supaya nanti bisa di-sharekan linknya. Oke, next. Kami mengundang jemaat dan pekerja doa GKNS Alinar setiap hari Kamis di minggu kedua via Zoom dan minggu keempat via Zoom dan onsite di jam 18.30. Jadi buat Bapak Ibu, Saudara, pekerja ataupun juga yang rindu untuk berdoa di tempat ini, kami mengundang Bapak Ibu Saudara. Kehadiran Bapak Ibu Saudara sangat berarti bagi setiap pengerja di tempat ini. Oke. Ada 100 hari doa puasa berantai GKNS Alinar dimulai dari tanggal 1 September 2025 sampai berakhirnya di akhir November 2025. Pokok-pokok doanya tercantum sebagai yang di layar Bapak Ibu Saudara. Oke, ada selanjutnya kita semua
mengucapkan selamat ulang tahun buat Ibu Siu Ing di tanggal 24 September. Happy birthday Ibu, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Yang selanjutnya ada tanggal 26 September berulang tahun Ci Rosita Sunjaya. Happy birthday Ci, Tuhan Yesus memberkati. Next yang selanjutnya ada Ken Abraham Sheba di tanggal 26 September. Wow, ada duo ya. Selamat ulang tahun bagi adik kami. Ada lagi? Cukup. Oke, saya kembalikan. Satu lagi. Satu laginya mungkin HUT Alinar ya, yang akan diselenggarakan di bulan September tanggal berapa? Tanggal 28. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara, kita mau merayakan ulang tahun HUT Alinar supaya setiap kita lebih erat lagi satu dengan yang lainnya. Itu saja pengumumannya. Oh, ini dia, Be the Light. Oke. Thank you. Jadi kita mengundang untuk Bapak Ibu Saudara tetap hadir pada acara HUT Alinar yang diadakan minggu depan. Saya persilakan kepada Pak Joshua. Puji Tuhan, Shalom, damai sejahtera Tuhan Yesus atas kita semua. Kita bersyukur firman Tuhan yang boleh memberkati kita. Satu kata ya, kekudusan. Tapi itulah yang paling sulit, bahkan banyak yang tereliminasi menjelang kedatangan nanti Tuhan yang kedua kali. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudari semua, firman ini boleh mengingatkan kita untuk kita tadi ada satu kata-kata di 1 Petrus itu yang di ayat yang 13-nya ya, kita penting setelah menyiapkan akal budi, di sana dikatakan waspada. Waspada. Nah, banyak yang gagal di sini ya. Sudah tahu itu lubang, lewat juga. Ya, akhirnya jatuh. Waspada. Dan yang kedua paling penting, kita nggak akan kuat. Siapapun nggak akan kuat, ya. Termasuk jawatan rohani pendeta. Tadi kata Pak Bobi, S1, S2, S3, S Mambo, nggak akan kuat. Makanya tadi di ayat yang tadi ada satu kata yang terlewat. Gak apa-apa ya Pak Bobi, saya tambahkan. Setelah waspada, letakkanlah seluruh pengharapanmu kepada kasih karunia di dalam Tuhan Yesus. Katakan amin. Selalu kita berdoa setiap hari, Tuhan beri aku kekuatan. Bentengi keluargaku Tuhan. Lindungi anak-anakku, keluarga, pasangan, usaha, pekerjaan. Mohon kasih karuniamu Tuhan. Itu berdoa ya, makanya jangan jemu-jemu berdoa. Minta, mohon Tuhan beri kasih karunia hari ini, aku lewati hari ini. Kalau tanpa kasih karunia Tuhan Yesus, kita akan lewat ya. Puji Tuhan, semangat semua. Salam kekudusan, warga negara kerajaan surga. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan berdoa saat ini. Mari, khusus yang berulang tahun, Bapa kami bawa dan angkat dalam doa kami. Bagi Ibu Suing tanggal 24 Tuhan September, berkati Bapak, beri kesehatan, beri panjang umur, sejahtera bersama dengan semua keluarga, anak mantu cucu. Berkati Bapak, beri kesehatan kakinya Tuhan, berkati Bapak. Kami mohon berkat-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Biar di hari ulang tahunnya ada berkat khusus yang Kau sediakan Bapak. Kami lepaskan berkat ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Untuk Saudari Rosi juga Tuhan tanggal 26, berkati Bapak. Kau tahu apa yang sudah Kau mulai dalam hidupnya. Kau akan terus melanjutkan. Kau tahu Tuhan bahwa hati-Mu ada di dalam hidupnya. Karena hatinya juga ada di dalam-Mu Tuhan. Berkati. Pakai kehidupannya terus menjadi bejana-Mu dengan talenta yang Tuhan percayakan. Kami lepaskan berkat dalam nama Tuhan Yesus.
Dan berkati juga setiap pekerjaannya Tuhan. Biarlah apa yang dipercayakan dan pekerjaannya Tuhan berikan kemampuan dan hikmat Tuhan, menyelesaikan setiap tugas tanggung jawabnya, dan pakai terus kehidupannya menjadi bejana-Mu melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak untuk Ken Abraham Tuhan, putra dari hamba-Mu Pak Bobi, juga berkati Bapak, bahwa anak ini boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang menyenangkan Tuhan kedua orang tuanya dan keluarganya, anak yang berhasil dalam studinya. Engkau persiapkan untuk ke depan Bapak, masa depannya, dan khususnya Kau pakai dari sejak dini. Bahkan saat ini Ken sudah bisa melayani Tuhan dengan bermain gitar di sekolah minggu. Berkati Bapak, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah inilah kami umat-Mu dan jemaat-Mu, karena kami percaya bahwa pengharapan kami di dalam Engkau, dan kami letakkan seluruhnya di bawah kasih karunia di dalam Tuhan Yesus. Engkaulah yang memampukan kami semua Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah. Engkaulah yang memampukan kami semua Tuhan untuk berjalan hari demi hari Tuhan, menghadapi segala masalah, pergumulan, tantangan hidup. Kami percaya bahwa Immanuel, Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami Bapa, jemaat-Mu, dan membawa kami kepada kemenangan. Kami serahkan semua di dalam tangan Kau Bapa. Setiap apapun masalah dan pergumulan, kami mengangkat tangan Bapa. Turunkan berkat-Mu kepada para pemusik WA Singers Tuhan, para penari multimedia soundman Tuhan, setiap pribadi yang melayani Engkau pada hari ini. Berkati Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Berkat juga turun atas setiap kami jemaat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti streaming dimanapun berada. Inilah tangan kami yang terangkat Tuhan, bahwa Engkau yang akan mengulurkan tangan-Mu atas setiap kami. Berkatilah ya Bapa dalam surga. Dan sebelumnya kami menyerahkan 28 September minggu depan Bapa, biarlah ibadah syukur ulang tahun GKNS Allah Bersinar keempat. Immanuel, Engkau hadir Tuhan, Kau hadir, Kau hadir, dan Kau lawat setiap kami umat-Mu. Menerima setiap ucapan syukur kami Tuhan atas segala kebaikan kasih setia Tuhan sampai saat ini, bahkan di hari depan, hari besok. Immanuel menyertai kami. Bapak dan Ibu, saudara-saudari semua, demikianlah Tuhan berkata kepada Musa, Musa, sampaikanlah kepada Harun dan anak-anaknya, demikianlah cara engkau memberkati akan umatku. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi shalom, damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Bapa yang penuh dengan kasih karunia, di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kita, bahkan di dalam penghiburan pertolongan Roh Kudus Allah yang setia, sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita yang kedua kalinya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
lagi.